Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Hai, perkenalkan. Halo, perkenalkan. Hai, perkenalkan. Kami dari kelompok 3 mata kuliah pengantar bahasa Indonesia dengan materi penggunaan tanda baca. Nama saya Diana Setiawati, SIM 2311012078 sebagai pemateri 1 dan pembuat makalah. Nama saya Akram Hazik Abrar, NPM 23510120118 sebagai pramateri 2. Saya Nazar Putriani Jagadita dengan NPM 23510122020. Saya di sini sebagai pemateri 3 dan tim editing video. Nama saya Kalediana dengan NPM 231012072. Di sini saya sebagai pemateri 3 dan juga pembuat PowerPoint sekaligus sebagai moderator. Nama saya Muhammad Nazrul Triwardana dengan NPM 231101204. Di sini saya bertugas sebagai pemateri 5 dan editing video. Saya Muhammad Ridho Rashid, NPM 231101254. Saya sebagai pembuat makalah dan pemateri 6. Tanda titik koma. 1. Tanda titik koma dapat digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. 2. Tanda titik koma digunakan pada bagian perincian yang berupa frasa verbal. Misalnya, syarat mengikuti ujian penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia, titik koma. 2. Berijazah sarjana S1, titik koma. 3. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, koma, pensil, koma, dan tinta, titik koma, baju, koma, celana, koma, dan kaos, titik koma, serta pisang, koma, apel, koma, dan jeruk. 4. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan sumber-sumber kutipan. Misalnya, kasus perencanaan bahasa di Indonesia dianggap sebagai salah satu yang paling berhasil. Buka kurung, Fishman, 1974, titik koma, Molino, 1985, titik koma, Samuel, 2008, titik koma, Warthog dan Fuller, 2015, tutup kurung. Tanda titik 2. 1. Tanda titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, koma, meja, koma, dan lemari. 2. Tanda titik 2 tidak digunakan jika perincian atau penjelasan itu merupakan bagian dari kalimat lengkap. Misalnya, kita memerlukan kursi, koma, meja, koma, dan lemari. 3. Tanda titik 2 digunakan sesudah kata atau frasa yang memerlukan pemberian. Misalnya, Ketua, titik 2, Ahmad Wijaya, Wakil Ketua, titik 2, Denny Simanjuntak. 4. Tanda titik 2 digunakan dalam naskah drama sesuai kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, Ibu, bawa koper ini, Nak. Amir, baik, Bu. 5. Tanda titik 2 digunakan di antara A. Jilid atau nomor halaman, B. Surah dan ayat dalam kitab suci, serta C. Judul dan anak judul suatu karangan. Misalnya, Ultimart 5 dalam kurung 2, titik 2, 98 sampai 105. 6. Tanda titik 2 dapat digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya, pukul 1.2.35.2.20 dalam kurung pukul 1:35 menit 20 detik atau pukul 1,35 menit, 20 detik. 7. Tanda titik 2 digunakan untuk menuliskan rasio dan hal lain yang menyatakan perbandingan dalam bentuk angka. Misalnya, skala peta ini 1.2 10.000.
Tanda hubung. Pertama, tanda hubung digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya, di samping cara lama diterapkan juga cara baru. 2. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulang. Misalnya, anai-anai, anak-anak. Tanda hubung digunakan untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka. Menyambung huruf dalam kata yang dieja satu demi satu dan menyatakan skor pertandingan, misalnya 11-11 2022. Tanda hubung digunakan untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan, misalnya berevolusi, mengurus, merawat, memelihara, mengatur. 5. Tanda hubung digunakan untuk merangkaikan unsur yang berbeda, yaitu di antara huruf kapital dan non-kapital serta di antara huruf dan angka. Misalnya, se-Indonesia peringkat kedua. 6. Tanda hubung tidak digunakan di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Misalnya, BP2M1MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. 7. Tanda hubung digunakan untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah, bahasa asing atau slang. Misalnya, diselepet, dijepret, bahasa Betawi. 8. Tanda hubung digunakan untuk menandai imbuhan atau bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Misalnya, imbuhan P pada pekerja bermakna orang yang atau pelaku. 9. Tanda hubung digunakan untuk menandai dua unsur yang merupakan satu kesatuan, misalnya suami istri. Tanda pisah digunakan untuk mengapit keterangan, menggantikan bagian yang dijelaskan, atau digunakan di antara dua bilangan, tanggal atau tempat. Contohnya, Soekarno-Hatta. Tanda pisah proklamator kemerdekaan RI. Tanda pisah diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. 5. Tanda pisah 10 Agustus. Keterangannya sampai dengan Jakarta. Tanda pisah Bogor sampai ke tanda tanya. Memiliki dua kegunaan. Digunakan di akhir kalimat tanya atau di dalam tanda kurung. Contoh, kamu mau kemana hari ini? Tanda tanya. Universitas Lampung didirikannya pada tahun 1965 dalam kurung tanda tanya. Tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan, menggambarkan kekaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan, dan perintah. Misalnya, yang pertama, untuk menggambarkan kekaguman. Cantik sekali tempat ini, tanda seru. Yang kedua, untuk menggambarkan kesungguhan. Misalnya, aku tidak mengerti, tanda seru. Yang ketiga, untuk menggambarkan emosi yang kuat. Misalnya, Indonesia merdeka, tanda seru. Yang keempat, untuk menggambarkan seruan. Misalnya, hai ibu, tanda seru. Dan yang terakhir, untuk menggambarkan perintah. Jangan lupa cuci piringnya, tanda seru. Tanda elipsis. 1. Tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan atau tidak disebutkan. Misalnya, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah ... 2. Tanda elipsis digunakan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalnya, menurut saya ... seperti ... bagaimana Bu? Tanda tanya. 3. Tanda elipsis digunakan untuk menandai jeda dalam tuturan yang dituliskan. Misalnya, 1, 2, 3, tanda seru. 4. Tanda elipsis di akhir kalimat diikuti dengan tanda baca akhir kalimat berupa tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Misalnya, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah ...
Tanda petik dan tanda petik tunggal. Tanda petik. 1. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Misalnya, menurut pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tanda petik, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Titik, tanda petik. 2. Tanda petik digunakan untuk mengapit judul puisi, judul lagu, judul artikel, judul naskah, judul bab buku, judul pidato, khutbah, atau tema subtema yang terdapat di dalam kalimat. Misalnya, Kongres Bahasa Indonesia 11 bertema tanda petik menjayakan bahasa dan sastra Indonesia. Tanda petik, titik. 3. Tanda petik digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, dilarang memberikan tanda petik amplop tanda petik kepada petugas. Tanda seru. Tanda petik tunggal. 1. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, tanda petik kita bangga karena lagu, tanda petik tunggal Indonesia Raya, tanda petik tunggal berkumandang di arena Asian Games, tanda petik kata ketua KONI, titik. 2. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit makna, padanan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalnya, tergugat, tanda petik tunggal, yang digugat, tanda petik tunggal. Retina, tanda petik tunggal, dinding mata sebelah dalam, tanda petik tunggal. Noken, tanda petik tunggal, tas khas Papua, tanda petik tunggal. Tanda kurung. 1. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan tambahan seperti singkatan atau padanan kata asing. Misalnya, bahasa Indonesia mempunyai tes standar yang disebut Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia dalam kurung UKBI. 2. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, keterangan itu, buka kurung lihat tabel 10, tutup kurung, menunjukkan arus perkembangan baru pasar dalam negeri. 3. Tanda kurung digunakan untuk mengapit kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Misalnya, pesepak bola kenamaan itu berasal dari buka kurung kota, tutup kurung, Padang. 4. Tanda kurung digunakan untuk mengapit huruf atau angka sebagai penanda perincian yang ditulis ke samping atau ke bawah di dalam kalimat. Misalnya, faktor produksi menyangkut A. Bahan baku, B. Biaya produksi, dan C. Tenaga kerja. Tanda kurung siku. 1. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai buka kurung dengan tutup kurung kaidah bahasa Indonesia. 2. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Misalnya, persamaan kedua proses itu, buka kurung, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Buka kurung tanda kurung siku, lihat halaman 35 sampai 38, tutup kurung tanda kurung siku, tutup kurung. Perlu dibentangkan di sini. Pertama, mari kita bahas penggunaan tanda garis miring. Tanda garis miring sering digunakan dalam berbagai konteks. Misalnya, dalam nomor surat atau alamat seperti 7 garis miring PK garis miring 2 garis miring 2022. Tanda ini memisahkan bagian-bagian penting dari nomor tersebut. Selain itu, tanda garis miring juga dapat menggantikan kata dan atau serta dalam kalimat. Seperti dalam contoh, semua organisasi harus memiliki AD atau ART. Selain itu, tanda garis miring dapat digunakan untuk mengapit huruf, kata,
atau kelompok kata untuk mengoreksi atau mengurangi kesalahan dalam naskah asli. Seperti dalam kalimat Asmarandana merupakan salah satu tambang capat budaya Jawa. Selanjutnya, mari kita beralih ke tanda apostrof. Tanda apostrof digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau angka tahun dalam konteks tertentu. Contohnya adalah penggunaan kan dalam kalimat dia kan kusurati, di mana apostrof menandakan penghilangan huruf A pada kata akan. Tanda baca pada kata-kata seperti halnya tulang rawan pada tulang, memungkinkan artikulasi dan menahan tekanan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.